Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Habib, para ustad, ibu dan bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebesar-besarnya diperkenankan kami ikut alat berkah dalam peringatan Maulidur Rasul, Maulid Baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beberapa waktu terakhir ini hampir di setiap acara Maulidan saya selalu menyampaikan pesan berikut ini atau bahasan berikut ini. Tadi dibacakan ayat oleh Habib, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Insyaallah Bapak Ibu telah mendengar dan membahas, mengkaji ayat ini berulang-ulang. Sungguh telah ada pada diri baginda Nabi untuk kalian, untuk kita semua, uswatun hasanah. Kita sering menerjemahkannya menjadi suri tauladan yang baik. Tetapi pertanyaannya, mengapa dalam bahasa Arab yang dipilih itu adalah kata uswah? Bahasa Arab punya bentuk atau punya sinonim untuk kata uswah. Misalnya qudwah, yang diikuti. Misalnya mithal juga bisa. Sesungguhnya telah ada pada diri baginda Nabi permisalan yang sangat baik. Secara khusus Allah Ta'ala memilih kata dalam tanda petik uswah. Dan menariknya dalam Al-Quran, kata uswah ini hanya disebut 3 kali dalam Al-Quran. Tentu semua yang ada dalam Al-Quran adalah, kalau kita terjemahkan teladan, ya semuanya teladan. Tapi kata teladan ini, kata uswah ini hanya disebut 3 kali dalam Al-Quran. Yang pertama untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yang kedua untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan yang ketiga untuk walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. 3 kali kata uswah. Al-Quran misalnya menyebut kata ini keunikan bahasa Arab. Dan dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kami jadikan Al-Quran itu berbahasa Arab supaya kalian renungkan. Sejak saya berusaha memahami ayat itu, saya tertarik untuk menelusuri keistimewaan bahasa Arab. Mengapa Al-Quran turun dalam bahasa Arab? Bukan karena kebetulan. Saya, Bapak mungkin mengenal, ada kawan kita semua namanya Gus Ulil, Gus Ulil, menantu Kiai Haji Mustafa Bisri. Nah, di antara pendapat beliau yang mungkin saya berbeda. Kata beliau, ya kebetulan baginda Nabi itu lahir di Arab, di tanah Arab. Jadi bahasanya bahasa Arab. Kalau baginda Nabi lahirnya di Jawa, mungkin Al-Quran turun berbahasa Jawa. Boleh jadi. Tapi bagi saya, pemilihan bahasa Arab itu sesuatu yang divine. Ya. Sesuatu yang divine. Sekarang ini bahkan orang Arab sendiri, kalau tidak ada Al-Quran, mereka akan pecah menjadi beberapa bahasa.
Ada bahasa Irak, ada bahasa Suriah, ada bahasa Libanon, ada bahasa Mesir. Kalau tidak dipersatukan oleh Al-Quran, sudah jadi bahasa masing-masing. Bahasa Al-Qurannya, bahasa resmi, disebut bahasa Fushah. Untuk apa kabar itu? Kaifahaluka. Orang Mesir menyebutnya Izayyak. Itu saja sudah berbeda. Orang Suriah, Shilona. Sebetulnya dari Shulaunuka, yang artinya apa warnamu hari ini. Itu untuk bertanya apa kabar. Jadi kalau tidak ada Al-Quran, negara-negara Arab itu sudah punya bahasa masing-masing. Di Mesir, kalau kita bicara pakai bahasa Fushah, kaifa haluka, hal antum bikhair, orang Mesir akan jawab, shadaqallahul adzim. Karena dikira kita sedang ngaji Al-Quran. Itu karena saking khususnya, dia digunakan di kampus-kampus, dia digunakan di pemerintahan, dia digunakan di acara resmi, tapi sehari-hari itu ada bahasa amiyah, bahasa pasar tersendiri yang gramatikanya sudah tidak lagi sesuai dengan gramatika kaidah bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran. Saya ke Irak misalnya ya, berangkat ke Irak. Punya sahabat orang Irak. Orang Irak, kami bertamu, ketemu orang Irak lagi. Irak itu bangsa Arab, bahasanya Arab. Ketika sahabat saya memperkenalkan saya di hadapan sahabatnya, dia berkata, Yahki Arabi mo yahki Araki. Katanya dia bisa bahasa Arab, tapi tidak bisa bahasa Irak. Padahal bahasa Irak itu dia bahasa Arab. Tapi sudah dengan dialek, dengan penyederhanaan yang sangat diringkas. Nah, jadi bahasa Arab kembali lagi adalah sesuatu yang divine menurut saya. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami jadikan Al-Quran itu berbahasa Arab supaya kalian pikirkan, supaya kalian renungkan. Ini perintah Allah Ta'ala, la'allakum ta'qilun. Dan kalau sering disebut bahwa yang membedakan manusia, tadi saya itu mohon maaf datang, sebenarnya baru kembali dari acara anak-anak sekolah di Sumedang. Terus kami ada kegiatan camping, dan saya tanya anak-anak, di antara acara itu saya tanya anak-anak, apa yang membedakan manusia dengan ciptaan Allah Ta'ala yang lainnya? Kata mereka, akal. Baik. Lalu akal itu apa? Apakah binatang tidak berakal? Tidak, kata mereka. Bagaimana dengan cerita binatang yang diajak bicara oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam? Apa binatang, mukjizat Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan binatang? Binatang yang diajak bicara oleh Nabi Sulaiman punya akal atau tidak? Karena kalau kita bicara dengan yang tidak punya akal, kasihan itu Nabi Sulaiman. Dan apa maknanya? Apakah mukjizatnya pada kemampuan Nabi Sulaiman atau pada memberikan binatang itu kemampuan untuk bicara? Al-Quran bahkan mengisahkan semut-semut itu berkata, pimpinan semut itu berkata kepada pasukannya, ya ayuhan namlah, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Wahai pasukan semut, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. Jangan sampai Sulaiman dan bala tentaranya menghancurkan kalian. Itu semut yang menunjukkan satu, semut itu punya chain of command ya, punya struktur komando. Karena yang menyampaikan ini rajanya, ratunya. Lalu udkhulu masakinaku, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. Berarti semut punya rumah. Yang menakjubkan bagi saya, apakah semut itu pernah salah masuk rumah? Jadi ketika diperintahkan oleh bosnya, masuklah ke rumah-rumah kalian, kan langsung bubar itu. Tapi kok bisa tahu mereka harus ke rumah yang mana? Tidak salah masuk rumah. Dan bisa tahu kalau yang datang itu Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Nabi Sulaiman yang masih jauh, masih naik kuda, mendengar semut itu disampaikan Allah Ta'ala, tersenyum. Nabi Sulaiman tersenyum mendengar ucapan semut itu. Jadi binatang bisa berakal, punya akal atau tidak? Nah, kalau saya ditanya, lalu akal untuk apa? Satu di antaranya,
Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Al-Quran itu diciptakan berbahasa Arab, dijadikan berbahasa Arab supaya kita, bahasa saya, menggunakan akal kita. La'allakum ta'qilun. Supaya, karena untuk yang lainnya itu la'allakum tatafakkarun, la'allakum tash'urun. Supaya kalian memikirkannya, supaya kalian menyadarinya. Ini la'allakum ta'qilun. Digunakan kata akal supaya potensi akal kita itu ditujukan untuk memahami mengapa Al-Quran turun berbahasa Arab. Nah, karena ternyata ada kandungan-kandungan yang subtle, ya, yang dakik, yang subtle, yang precise, yang latif, itu sinonim dari dakik, dari dakoik, yang menjadi kata paling tengah dalam Al-Quran. Kalau kita buka dari Bismillah sampai An-Nas, yang paling tengah itu adalah faliyatalattaf. Nah, itu sesuatu yang subtle, sesuatu yang rinci. Bahasa Arab misalnya membedakan antara naik yang didorong dari bawah dan naik yang ditarik dari atas. Bahasa Indonesia sama, dua-duanya naik. Tapi yang didorong dari bawah punya kata, yang ditarik dari atas katanya berbeda. Hatta duduk dalam bahasa Arab tergantung. Misalnya perintah duduklah, itu tergantung posisi sebelumnya berdiri atau berbaring. Duduk kita, tapi duduk dari berdiri atau duduk dari berbaring. Bahasa Arab beda. Kalau duduk dari berdiri, ijlis, duduklah. Kalau duduk dari berbaring, uqud. Sama kalau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, duduklah. Tapi kita bisa tahu posisi sebelum itu. Ketika dia diperintahkan untuk duduk itu apakah dari berdiri atau dari berbaring. Ijlis atau uqud. Gitu. Ijlis berarti dia dari berdiri ke duduk. Uqud itu dari berbaring ke duduk. Itu keistimewaan bahasa Arab. Nah, ada banyak lagi. Sehingga saya sangat percaya. Di antara keistimewaan Allah Ta'ala jadikan Al-Quran berbahasa Arab adalah karena pilihan kata yang Allah Ta'ala gunakan itu betul-betul very, very precise. Betul-betul the one and only. Tidak bisa digantikan hatta dengan kata apapun lagi. Bahkan sinonimnya. Termasuk kata uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita kalau mau teladan yang baik bisa juga qudwatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah, bisa juga qudwatun hasanah. Saya sebelum melanjutkan dijeda dulu dengan bisa juga, karena ini direkam, kalau dipotong nanti ayat Al-Qur'annya beda katanya. Kalau keluar dari konteks, ya. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillah bisa juga qudwatun hasanah. Tapi kan tetap bisa diedit, ya. Seakan-akan menjadi satu bagian. Wah, ini ayat Al-Qur'annya beda gitu. Nah, menggunakan kata uswah. Mengapa uswah itu? Saya itu tadi sempat kirim beberapa gambar ke beliau. Kebetulan sampai sini HP saya tersisa 2% baterainya itu. Jadi saya segera kirim screenshot dari terjemahan 2 kamus yang saya punya 3 kamus favorit yang biasa saya gunakan untuk bahasa Arab itu. Satu namanya Hanswehr. Hanswehr ini ditulis oleh seorang Jerman. Bahkan pada saat dia dalam ceritanya di penjara. Dan dia menulis, menurut saya, kamus bahasa Arab Inggris bagi saya yang terbaik. Karena saya dikenalkan Allahyarham Bapak pertama kali dengan kamus Hanswehr itu. Jadi enak tahu polanya dalam terjemahan. Bahasa Arab itu kan punya beberapa derivasi kata yang banyak, yang berbeda. Nah, yang kedua itu al-ma'ani. Yang ketiga maqayisul lughah. Tiga-tiganya sudah ada web base-nya, sudah ada seluruh kamusnya itu sudah ada di internet. Dan itu sangat membantu. Sangat membantu. Nah, ada anak sekolah tanya saya, Usmif, apa mungkin
Ustadz digantikan oleh ChatGPT katanya, oleh AI. Saya jawab sudah, ya. Bukan hanya sangat mungkin, sudah digantikan. Sudah digantikan sekarang. Apalagi untuk bab yang tinggal hafalan saja. Bab yang paling sulit misalnya ya, yang dulu dihafal, itu bab faraid, bab pembagian waris. Ya, kalau anak laki dari yang meninggalnya siapa, jumlah keluarga berapa, ada paman atau tidak. Nah itu dulu dihafal. Sekarang ChatGPT lebih jago dari para ustadz. Ya. Karena tinggal disebut yang meninggalnya siapa, bagi warisnya bagaimana, nanti langsung muncul. Gitu. Jadi sudah saya bilang, para ustadz itu sudah tergantikan oleh ChatGPT. Cuma ada satu, saya bilang, yang tidak akan bisa digantikan sampai kapanpun, peran seorang ustadz itu. Apa itu? Ya tentu menguburkan jenazah tidak mungkin oleh ChatGPT. Ya, tidak bisa ya, tidak bisa. Jadi tetap akan diperlukan, ustadz akan diperlukan. Nah, uswah ternyata punya makna yang sangat khusus. Uswah itu adalah teladan, qudwah, tapi dengan catatan di saat menghadapi musibah. Itu yang sebetulnya menjadi titik tekan. Karena kalau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan bagi kita semua, sebetulnya dengan sepenuh permohonan ampun kita kehadirat Allah Taala, permohonan maaf pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rasa-rasanya kalau ditanya bagian mana dari teladan baginda Nabi yang kita ikuti sekarang ini, mungkin kita tidak bisa dengan cepat menjawab. Bagian mana? Padahal seluruh hidup baginda Nabi. Itu juga yang menjadi dalil saya, baginda Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi 24 jam dalam sehari. Tidak ada waktunya baginda Nabi itu rehat jadi Nabi. Tidak ada. Istirahat jadi Nabi. Kita kalau kerja, maaf ini di luar jam kerja saya, mungkin kita masih bisa memberikan alasan. Tapi kalau datang pada baginda Nabi, maaf, saya hanya jadi Nabi 7 to 5 saja. Itu menurut saya bertentangan atau berbeda dengan ayat ini, karena sungguh telah ada pada diri baginda Nabi. Artinya keseluruhan beliau dari A sampai Z-nya itu suri tauladan yang baik dalam apapun juga. Dalam duduk kita, dalam berdiri kita, dalam minum kita. Misalnya uswah baginda Nabi dalam minum, itu ada kitab, beliau punya terjemahannya, saya kira Sunanun Nabi dari Alamah Tobat-Tobai. Yang bagi saya itu uswah. Sunnah Nabi itu bagi saya uswah, karena dia puncak keteladanan. Saya mengartikan sunnah sebagai sesuatu yang kita ikuti sebagai dalil syar'i kita. Seperti tata cara sholat kita ambil dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran tidak menyebutkan maghrib berapa rakaat, tidak menyebutkan. Kita ambil dari siapa? Dari baginda Nabi. Khudhu anni manasikakum. Nah itu sunnah, karena ia jadi dalil syar'i. Tapi uswah itu, dan kalau kita tidak ikuti sunnah, kita dosa. Tapi kalau kita tidak ikuti uswah, mudah-mudahan kita tidak dihitung dosa. Contoh yang saya terjemahkan Sunanun Nabi dari Alamah Tobat-Tobai itu, dan kalau ada terjemahan bahasa Inggrisnya, beliau berkenan untuk misalnya menyebarluaskannya, siap-siap kalau mau baca itu. Karena itu uswah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya hampir-hampir antara berani dan tidak baca buku itu, karena begitu tahu ada konsekuensi. Begitu baca, diamalkan atau tidak. Kan di situ beratnya itu. Jadi mau baca atau tidak. Jadi the choice is yours ya, untuk membaca buku Sunanun Nabi itu. Misalnya, kalau minum bagian Nabi selalu Bismillah, Alhamdulillah sebelumnya dan setelahnya. Dan minumnya itu bagian Nabi 3 kali tegukan. 3 kali tegukan berhenti. Maksudnya di Jeddah. Nah, kita kan klok. Itu bisa berkali-kali. Satu ini bisa 1 kali. Ya apalagi kalau sedang naik sepeda misalnya, itu dehidrasi kita langsung saja. Nah bagian Nabi 3 kali berhenti. Jadi Bismillah alhamdulillahnya itu bisa berapa kali? 3 kali berhenti. Itu uswah. Saya sebut uswah karena kalau disebut sunnah tidak kita ikuti, dosa kita.
Nah, contoh favorit saya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menjadi orang yang pertama melepaskan jabat tangan. Kalau salaman itu, baginda Nabi tidak akan menarik tangan beliau duluan. Nah, kalau itu jadi sunnah gimana? Tidak ada yang lepas salaman itu, semuanya nempel karena pingin mengikuti baginda Nabi. Nanti kita lihat setelah ini salaman gitu. Siapa yang tidak lepas salamannya, dia berusaha untuk meneladani uswah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi kalau duduk bersama menikmati makanan, selalu menjadi yang pertama mengambil makanan itu agar para sahabat yang lain tidak sungkan. Dan selalu menjadi yang terakhir menghabiskannya. Supaya yang lain juga kalau mau nambah lagi, bagian Nabi juga masih makan. Saya menambah lagi, siap gitu. Gitu Ustaz, nanti katanya setelah makan. Jadi selalu menjadi yang pertama supaya sahabat tidak sungkan. Dan selalu menjadi yang terakhir juga. Karena orang itu tidak enak, masa saya masih makan dan baginda Nabi sudah selesai. Dan kalau menikmati jamuan hidangan bersama seperti ya tumpeng atau apa tadi saya masuk sudah lihat beberapa tumpeng ya. Itu bagian Nabi selalu mengambil makanan yang terdekat dengan tangan beliau, dengan tempat duduk beliau. Jadi kalau tumpeng itu dagingnya di ujung sebelah sana, ya bagian Nabi ngambil yang terdekat, yang di sini. Caranya gimana? Ya diputer tumpengnya. Dia tetap jadi yang terdekat itu. Nah, itu bagi saya uswah. Karena kalau ia jadi sunnah dan tidak kita amalkan, ya sudah, catatan dosa kita itu bertambah dan bertambah dan bertambah. Nah, dan yang paling menarik, kata uswah sesungguhnya ditujukan teladan itu untuk menghadapi musibah. Ini yang sayangnya mungkin jarang kita ketahui. Bagaimana ketika baginda Nabi menghadapi musibah? Bagaimana? Apakah doa baginda Nabi, kesabaran baginda Nabi, itu yang sayangnya agak kurang dekat dengan keseharian kita. Setidaknya, kalau saya tanya ibu dan bapak, kita menghadapi musibah yang berat, lalu bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bersabar? Baginda Nabi dahulu bagaimana? Itu tidak dengan cepat muncul di kepala kita. Harus bagaimana sabar? Iya, tapi sabar itu bagaimana? Apakah sabar ada batasnya atau tidak? Apakah sabar itu diam saja, nerimo, pasrah? Atau sabar itu berusaha untuk mengubah dan sebagainya? Nah, itu tidak dengan cepat muncul di kepala kita. Hampir di dalam Al-Ma'ani, dalam Maqayisul Lughah, dalam kamus-kamus bahasa Arab itu, kata uswah selalu dekat dengan takziyah. Selalu dekat dengan aza, dekat dengan duka, dekat dengan musibah. Jadi teladan, karena saya lupa ada, kalau dari Sayyidina Ali itu ada kalimat, tapi ada juga padanannya dalam bahasa Inggris, yang bahasa Inggrisnya saya lupa. Indal makarih, yang dari Sayyidina Ali, tu'raful jawarih. Pada saat kesulitan, orang itu baru jati dirinya ketahuan. Jadi indal makarih, menghadapi sesuatu yang tidak disukai, musibah, penderitaan, baru jati diri manusia itu, baru yang benarnya itu kelihatan. Kalau sedang sukacita, senang-senang, ya tidak kelihatan. Tapi begitu diberi musibah, diberi ujian, diberi kesulitan, ketahuan jati dirinya. Nah, itu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi uswah adalah teladan terutama dalam menghadapi musibah. Nah, karena itulah satu akar kata dengan itu, bentuk isim fa'ilnya, itu seorang perempuan yang satu di antara perempuan agung dalam Islam yang hidupnya penuh penderitaan atau penuh tantangan, penuh kesulitan karena bersuamikan seorang raja yang sangat kejam. Rajanya Fir'aun namanya, istrinya perempuannya namanya Siti Asiyah. Siti Asiyah. Ya. Itu satu akar kata dengan uswah. Ya. Dalam bahasa Arab, huruf waw, ya, dan alif itu bisa bertukar posisi. Seperti qiyam dengan kaum. Nah, atau dengan qaim, itu masih satu akar kata. Keistimewaan bahasa Arab. Jadi uswah adalah teladan dalam menghadapi musibah. Dan baginda Nabi SAW, beliau sendiri sampaikan, di antara manusia, para nabilah yang paling berat diuji.
dan di antara para nabi, aku yang paling berat diuji. Artinya dari seluruh manusia yang ujiannya paling berat, ujian hidupnya paling besar adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagian Nabi, bukan hanya karena bagian Nabi itu ketika dakwah berat, kehidupan keluarga beliau berat. Beliau itu dipisahkan dari ibunda, sebetulnya karena dikejar oleh orang-orang yang hendak menyakiti beliau. Saya ini walaupun direkam, tapi ini hanya untuk diskusi saja. Bukan, mohon tidak dipahami sebagai kesimpulan. Untuk Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam yang hendak minum tidak ada air, Allah Ta'ala alirkan air Zam-Zam. Dan apakah ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dititipkan kepada seorang perempuan mulia bernama Siti Halimah As-Sa'diyah, apakah itu karena ibunda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat memberikan air susu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan untuk Nabi Ismail Allah Ta'ala alirkan sumur Zam-Zam yang mendatangkan berkah hingga sekarang. Sedangkan untuk baginda Nabi, sang Nabi pamungkas yang menjadi rahmatan lil alamin, Allah Ta'ala tidak alirkan air susu untuk beliau. Nah, itu big question mark. Ya. Nah, yang sebenarnya terjadi adalah beliau dititipkan kepada Siti Halimah As-Sa'diyah supaya terjaga dari kejaran orang-orang yang hendak menyakiti beliau. Pengorbanan seorang ibu yang mesti rela dijauhkan dengan anak yang tercinta demi untuk keselamatannya. Itu pengorbanan terbesar keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk paman beliau, termasuk kakek beliau, menjaga supaya baginda Nabi itu selamat. Karena ikhtiar manusiawi mesti dilakukan semaksimal mungkin. Nah, baginda Nabi dari kecil sudah menghadapi panah permusuhan. Jadi ujian hidup baginda Nabi itu sejak awal lahir sampai kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Bukan hanya itu, baginda Nabi juga merasakan penderitaan kita semua. Sesuai firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Telah datang seorang rasul di antara kalian dari diri kalian sendiri yang sangat berat hatinya melihat kalian itu menderita. Kata ayah saya, dan ini yang pesan beliau yang saya masih belajar mengamalkannya. Mif, dalam situasi seberat apapun, kau harus bahagia, kau harus tersenyum. Karena kalau engkau menderita, engkau membuat berat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Azizun alaihi ma itu berat hatinya melihat kalian menderita. Supaya kita tidak membuat hati baginda Nabi berat, kita itu harus happy, ya. Bahagia bukan lagi sebuah pilihan, bahagia itu kewajiban. Nah, ini hubungannya dengan uswah baginda Nabi kemudian. Karena baginda Nabi menurut riwayat Ummul Mukminin Aisyah, baginda Nabi itu sallallahu alaihi wasallam kana nabiyyu bassaman dhahaka. Baginda Nabi itu sosok yang paling banyak tersenyum, paling murah tersenyum. Dan kita tahu senyum baginda Nabi itu senyum seseorang yang kehidupannya paling berat. Senyum seseorang yang ujiannya itu paling hebat dan tetap tersenyum. Nah, pesan saya itu dalam setiap maulidan di bulan ini saya bilang senyum, perbanyak senyum. Karena itu akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai baginda Nabi sampaikan tabasmuka liwaji akhika, sedekah, senyummu di depan wajah saudaramu itu sedekah. Dan bagaimana mungkin bagi Nabi terdahului dalam menjalankan sedekah itu? Kalau bagi Nabi perintahkan kita senyum itu sedekah, mustahil bagi Nabi tidak melakukannya. Bagi Nabi itu sering tersenyum. Nah, dan saya sering sampaikan dalam beberapa majlis maulidan ini, senyum itu menular, percayalah. Senyum itu menular. Ya. Sambil menunggu teman-teman bantu urus, ada bis lain berhenti. Begitu bis itu turun, orang-orangnya turun, anak-anak muda wajahnya cerah-cerah, senyumnya itu mengembang lebar. Indonesia, lihat saya itu. Orang Indonesia, ya, saya bilang mereka peluk saya hangat. Senang sekali ketemu saudara dari Indonesia.
Kenapa? Saya tanya beliau, antum min wen? Kalian dari mana? Palestina, katanya. Dari Palestina. Tapi wajahnya sumringah sekali. Padahal berasal dari negeri yang dijajah. Saya lebih menemukan sumringah wajah itu di teman-teman Palestina itu. Yang hidupnya itu penuh kesulitan, tapi wajahnya cerah ceria. Terus saya tanya, kenapa senang ketemu kami? Kata kawan Palestina ini, karena orang tua kami, guru-guru kami selalu menekankan belajarlah dari saudara kalian di Indonesia. Wah, tersanjung kita. Apa yang bisa dipelajari dari kami? Saya bilang, kami ini pasti merdeka, Palestina pasti merdeka. Kalau tidak generasi kami, anak kami. Kalau tidak anak kami, cucu kami. Kalau tidak cicit kami. Karena kata para guru kami, belajar orang Indonesia. Mereka itu 350 tahun dijajahnya. Gitu. Kami ini baru 70 tahun. Sekarang baru 80 tahun. Orang Indonesia itu 350 tahun. Saya tidak tahu harus tersanjung atau sebetulnya ya. Tapi wajah bahagianya itu yang sampai sekarang masih saya ingat. Padahal berangkat dari negeri yang dijajah. Yang tiap hari berhadapan dengan musibat. Itu yang sesungguhnya menjadikan baginda Nabi teladan, uswah. Dalam situasi sesulit apapun, senyum itu tetap tersungging. Ya, cerah wajah itu. Qulubuhum mahzunah wa wujuhuhum mabsutah. Hati mereka menyimpan duka, tapi wajah mereka cerah ceria. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali tahirin walhamdulillahi alamin. Karena kata Mas Aziz maksimal jam 5. Nah, saya masih 2 menit ke jam 5. Jadi belum ke maksimal. Izin untuk antar doa bagi almarhumin kita semua. Bagi seluruh maksad, seluruh niat, seluruh hajat. Bagi yang sakit di antara kita, bagi yang titip doa. Bagi saudara kita yang terlupakan, yang tidak ada lagi, orang yang antar doa khusus untuk mereka. Bagi mereka yang tidak disiarahi juga kita antarkan doa-doa kita, semua keberkahan maulid, baginda Nabi, keberkahan majlis, keberkahan silaturahmi, keberkahan saling memaafkan di antara kita juga dialirkan untuk mereka, untuk kedua orang tua kita, guru-guru, para ulama. Wal wajibatul huquqa alaina bi barakati ummil kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali tahirin walhamdulillahirabbil alamin wa alafu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.